Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kita kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas, kehidupan dan hari yang baru yang kami akan jalani. Tuhan berkati urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 147 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini kita akan berbicara tentang berharap pada kasih setia Tuhan. Berharap pada kasih setia Tuhan berarti kita menaruh harapan pada Tuhan yang memiliki kasih yang setia. Jadi kualitas kasih Tuhan adalah kasih yang setia. Setia itu terus menerus. Setia itu senantiasa. Setia itu tidak ada ujungnya, selalu. Dan oleh sebab itulah hari ini kita belajar bahwa artinya Tuhan bukan hanya mengasihi kita yang berharap pada kasih kesetianya, tetapi Tuhan juga mengasihi setiap orang yang tidak mengasihi Dia. Intinya Tuhan mengasihi kita bukan karena kita mengasihi Dia saja, tetapi Tuhan pun mengasihi orang yang tidak mengasihi Dia. Sebab dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 45 dikatakan demikian. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi Tuhan tidak hanya menunjukkan kasih setianya bagi kita yang mengasihi Dia, tetapi Tuhan juga tetap menunjukkan kasih setianya kepada orang yang tidak mengasihi Dia. Karena dikatakan tadi Dia menerbitkan matahari bagi orang yang jahat maupun orang yang baik. Menurunkan hujan baik itu bagi orang benar maupun orang yang tidak benar. Jadi Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang setia dalam kasih. Karena kasih setia Tuhan, inilah kita harus belajar berharap pada kasih setia Tuhan seperti yang dinyatakan tadi tentunya dalam Mazmur 147 ayat yang ke-11 tadi dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Apakah yang menjadi alasan mengapa kita sebagai orang percaya yang mengikuti Allah dalam kehidupan kita menjalankan perintahnya, mengapa kita harus belajar untuk berharap kepada kasih setia Tuhan? Apa yang menjadi alasannya? Alasan kita berharap kepada kasih setia Tuhan adalah karena Tuhan senang kepada orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi seperti itulah tadi yang tertulis tentunya dalam Mazmur 147 ayat 11 tadi. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi ayat ini menyatakan bahwa Tuhan senang kepada orang yang takut akan Tuhan. Jadi maukah kita melakukan apa yang disenangi Tuhan? Atau tahukah kita apa yang menyenangkan hati Tuhan? Mengertikah kita apa yang disenangi Tuhan? Yang disenangi Tuhan hari ini dikatakan bahwa Ia senang dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadilah menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena apa? Dengan takut akan Tuhan, Tuhan senang dengan kita, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan sudah pasti tahu apa yang membuat senang. Apakah kita seorang yang takut akan Tuhan? Tentu orang yang takut akan Tuhan. Kenapa dia takut Tuhan? Karena dia tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan? Apa yang berkenan di hati Tuhan? Apa yang membuat Tuhan senang dengan kita? Kalau kita takut akan Tuhan. Bukan hanya mereka tahu apa yang membuat Tuhan senang, tetapi mereka juga melakukan apa yang disenangi oleh Tuhan. Jadi orang yang takut Tuhan, mereka tahu apa
yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi bukan hanya mereka tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, mereka juga lakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Karena mengerti atau tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, kalau nggak lakukan sama saja, tidak ada artinya. Tetapi dengan tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan, jadi apa yang menyenangkan Tuhan itu jadi berarti. Tuhan senang dengan orang yang takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan sudah pasti, menurut Mazmur yang kita baca tadi, dia berharap kepada kasih setia Tuhan. Karena itu dia tahu menyenangkan dan membuat hati Tuhan senang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang membuat hati Tuhan senang? Yang berkenan di hati Tuhan? Kalau kita mau melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, mari kita belajar takutlah akan Tuhan dan berharaplah akan kasih setia Tuhan. Karena hal itu berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai 25 dikatakan demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, baik bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Jadi Tuhan senang dengan orang yang berharap kepada-Nya, kepada kasih setia-Nya. Tuhan memperhatikan kehidupan setiap orang yang berharap kepada kasih setia-Nya. Hati Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itulah kasih setia Tuhan tidak akan dikatakan berkesudahan dan tidak akan pernah habis kepada setiap orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu kasih Tuhan akan selalu melakukan yang baik dan terbaik pada setiap orang yang berharap pada Tuhan. Mari kita harapkan kasih setia Tuhan. Karena apa? Kasih setia Tuhan tak berkesudahan dan Dia selalu menginginkan yang baik, tidak pernah yang jahat kepada kita, dan yang terbaik dalam kehidupan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar untuk tidak berhenti berharap dan teruslah berharap akan kasih setia Tuhan yang selalu baru dikatakan tiap pagi, dan itu yang akan menyertai kehidupan kita untuk menjalani sepanjang hari ini. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami diajar untuk berharap kepada kasih setia Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, tidak berakhir, dan Tuhan bukan hanya mengasihi kami yang mengasihi Tuhan, tetapi bahkan kami yang tidak mengasihi Tuhan, Tuhan juga kasih. Tetapi kasih Tuhan lebih daripada segalanya bagi kami yang menaruh hati, yang berharap kepada kasih setia Tuhan, dan kami percaya kasih setia Tuhan pasti tak berkesudahan dalam kehidupan kami, dan karena itulah kami mau menjalani sepanjang hari ini berharap kepada kasih setia Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu dengan takut akan Tuhan dan melakukan yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu berharap pada kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami menjadi pelaku firman-Mu, karena di dalam melakukan firman-Mu segala janji Tuhan akan menjadi bagian yang menyertai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.